Aku mendengar suara berisik. Ada apa nih? Tunggu sebentar, Godzilla. Tapi kenapa? Kamu menghancurkan rumah Elsa. Di mana dia akan tinggal? Rumah kecilku yang malang hancur. Aku harus kembali ke kastilku yang dingin. Oh tidak. Apa yang aku lakukan? Semi. Jangan khawatir, kita akan membuat rumah baru untuk Elsa. Aku punya ide. Beneran? Mantap, kamu bisa mengandalkanku. Oke, tinggal beberapa es batu. Aha, aku hampir selesai, Sel. Wow, bagus. Tapi rumah seperti itu nggak akan meleleh terlalu cepat. Kamu benar. Aku harus gimana? Aku merasa sangat bersalah. Aku harap Elsa nggak terlalu marah. Tentu aku marah. Su, bilang ke dia apa yang dilakukan buruk. Elsa benar, Semi. Kamu harus melakukan yang istimewa untuk melembutkan hatinya. Sesuatu yang istimewa berarti yang berat. Kayak gini, kan? Semoga udah cukup. Harus istirahat. Aku rasa ini udah cukup. Elsa, bagaimana menurutmu? Oh, terlihat menjanjikan. Ini akan jadi rumah yang besar. Keren. Satu yang aku khawatirkan adalah kayu bukan bahan paling cocok untuk Elsa. Hei, menurutku tekstur ini jauh lebih baik. Biar ku bantu, Sil. Terima kasih, Semi. Pertama kita buat garis luarnya. Ini dia. Ternyata hasilnya bagus, kan? Mari kita lihat. Wow, cocok sekali. Kerja bagus, Sil. Warna yang sangat indah. Aku sangat menyukainya. Warna rumah ini akan sesuai kesukaanmu, Elsa. Gimana dengan yang satu ini? Iya, tebakan kamu langsung benar. Ana akan menyukainya juga. Ide bagus, Semi. Keahlian desainermu hebat. Baiklah, sekarang saatnya untuk memotong detailnya. Jangan khawatir, Olaf. Kamu juga akan mendapatkan kamar. Olaf? Hei, sobat, kamu baik-baik aja? Olaf? Olaf sepertinya nggak peduli dengan rumah masa depannya. Semi, dia pasti malu. Lebih baik kamu bantu aku. Tapi kamu bisa melakukannya sendiri. Apa beneran butuh bantuanku? Sebaiknya aku mengejutkanmu. Apa yang bisa aku berikan sebagai kejutan? Oke, ini memang lucu. Aku menyukainya. Beneran? Gimana kalau pola ini? Apa kamu terkesan? Wow, iya. Tapi menurutku kita butuh sesuatu yang lebih cantik. Aku tahu maksudmu. Sesuatu yang seperti ini ya? Iya, cantik sekali, Semi. Aku akan pakai tekstur ini di bagian luar rumah. Wah, aku benar-benar terkejut, Semi. Sama seperti janjimu. Semoga Elsa juga menyukainya. Aku mencoba menebus kesalahanku. Maukah kamu maafkanku, Elsa? Please. Oh, Semi. Sudah kumaafkan, jangan khawatir. Ini hasilnya. Gimana menurutmu? Ini terlihat luar biasa, Sil. Elsa akan memiliki rumah terbaik di seluruh galaksi. Aku sudah sangat menyukai rumah ini. Terima kasih. Senang mendengarnya. Sekarang mari kita rakit. Oh, hai Ana. Kamu di sini juga. Gimana perasaanmu tentang Elsa punya rumah baru? Ana senang untuk kakaknya. Sil, apa kamu butuh bantuan? Wow, dinding baru. Tunggu sebentar. Hawi. Nah, gini dong. Semi, aku juga bisa sihir. Aku bisa tunjukkan. Nggak perlu. Aku yakin kamu bisa. Kita nggak perlu hati yang ditusuk. Semi, jangan menggali masa lalu. Saatnya melupakan. Oke, gimana jika membuat rumah kita lebih kuat? Akan sangat berguna mengingat sifat pemarah Elsa. Sifat apa yang kalian bicarakan? Tenanglah sayang. Di sini sangat dingin. Iya, aku ingin tahu kenapa. Tenang, Elsa, tenang. Oh, warna ini bagus. Membuat aku merasa lebih baik. Hampir aja. Berat sekali. Detail raksasa lainnya udah siap, Sil. Dan aku selesai. Wah, terima kasih, Semi. Sepertinya belum selesai. Nggak apa-apa, sihir akan membantu. Sil, apa kita akan punya kamar untuk Sven? Kita punya banyak kamar. Aku yakin kita punya satu untuk Sven. Wow, Sil, rumah kita berkembang cepat. Ini luar biasa. Tentu, namun masih banyak hal yang harus dilakukan. Aku nggak keberatan mengerjakannya jika akhirnya muat semua teman
Rumah yang besar butuh banyak kolom untuk menahannya. Oh iya, dan pastikan mereka juga kuat. Benar, lagi pula kita punya satu sisi dinding yang harus diselesaikan. Cepat sekali kan? Wow, kamu harus mengajariku trik sihir itu, Sam. Pasti, Sammy, aku janji. Tapi sekarang aku perlu... Ini, aku juga ingin membantu pembangunannya. Oh, terima kasih. Apa Elsa baru aja mencuri pekerjaanku? Jangan terlalu serius, Sammy. Elsa hanya ingin mempercepat segalanya. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Hey, Sammy, itu laguku. Sekarang kamu tahu rasanya kalau pekerjaan kamu diambil. Guys, jangan berkelahi. Cukup pekerjaan untuk semua orang. Baiklah, aku akui aku salah. Tapi aku ingin terlibat aktif membuat rumah kamu menjadi yang terbaik, Elsa. Nah gitu, nggak perlu diperdebatkan lagi. Ke kanan, sedikit lagi. Sempurna, letakkan itu, Sam. Wow, Sam, ini rumah musim dingin terbaik kita sejauh ini. Aku setuju. Nah, bingkainya selesai. Dan kita semakin dekat dengan perabotan. Cepat, Sam. Banyak yang harus kita lakukan. Nggak ada waktu untuk bernyanyi. Aku hanya memastikan rangka rumah cukup kuat. Ini penting. Iya, itu bagus. Tapi bagaimana dengan atapnya? Jangan khawatir, Sammy. Aku bisa mengatasinya. Meskipun aku pikir seseorang di sini suka saat salju turun. Benar, Ola? Iya, dia satu-satunya orang yang suka merasa kedinginan. Wow, tenang. Oke, Sammy, aku akan mulai bekerja. Wow, Sam, atap ini terlihat sangat bergaya. Dan ini yang aku lakukan. Tada, garasi. Aku pikir ini akan berguna. Benarkah? Buat apa? Untuk Sven dong. Dan aku ingat dia takut kegelapan, jadi... Tunggu sebentar. Voila. Wow, itu mengesankan, Sam. Dan juga kamu baik sekali. Uhuy, ada lagi yang bisa aku bantu, Sam. Nggak untuk saat ini. Pokoknya ini atap terbaik yang pernah aku lihat. Beneran. Oh, gimana pendapatmu tentang bingkai jendela seperti ini, Elsa? Aku suka. Apa bingkai di dalamnya akan sama? Tentu aja, ini dia. Hei, kita isi apa di ruangan ini? Mungkin itu bisa menjadi ruang bermain. Maaf mengecewakanmu, Sammy. Tapi ini akan menjadi kamar tidur. Oh, gimana dengan ruang bermainnya? Kita akan punya sesuatu yang lebih baik. Gimana kalau kolam renang? Wow. Iya, dan Elsa bisa mengubahnya menjadi arena seluncur es kapanpun dia mau. Jadi, ayo kita lakukan. Itu beneran luar biasa. Iya, dan kita juga akan mendekorasinya. Bisa lebih cepat. Jeli ini ingin berenang. Kesabaran itu kebajikan, Sammy. Aku ingin mendekorasi semuanya. Aku bisa membayangkan betapa indahnya nanti. Hah? Let the storm rage on. The cold never bother me anyway. Akustik sempurna dan penyanyi yang hebat. Bravo! Aku orang pertama yang menguji kolam renang ini. Nggak ada yang meragukanmu, Sam. Apa pendapatmu tentang balkon ini? Keren, aku suka. Dan untuk apa kolom biru itu? Ini akan jadi lift. Jadi kita melakukan segalanya dengan benar. Mari kita lihat. Ini ke sini. Wow, kedengarannya bagus. Aku nggak pernah punya lift di rumah. Asyik. Rumah yang cantik dan benar-benar nggak terkunci. Yeay, berhasil. Hah? Suara apa itu? Mari kita lihat ada apa di dalam gua harta karun ini. Kena kau. Sam, apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin menunjukkan betapa berbahayanya jika nggak ada pintu. Huff, kayak aku nggak tahu aja. Tapi kita nggak bisa pakai pintu biasa. Gimana dengan pink imut ini, ha? Mari kita hias sedikit. Dengan cara ini, para tamu tahu kemana mereka pergi. Tambahkan kilauan, sih, sebanyak yang kamu bisa. Tentu aja, itu harus. Kita sepemikiran. Bisakah kamu menambahkan pegangan putih dan stiker bergambar Olaf di sisi lainnya? Ya, ini akan menyala. Keinginanmu adalah perintahku. Apa kamu senang sekarang? Sangat. Harus aku
Aku rasa kamu dan aku punya selera yang bagus. Iya, itu 100% benar. Sekarang nggak ada perampok yang bisa masuk ke dalam. Tudung pintu ini akan membuat semuanya terlihat lebih nyaman. Ih, aku sangat senang. Aku nggak sabar untuk melihat hasilnya. Lihat deh detail-detail ini. Dan semua warnanya sangat serasi. Tapi bukan itu aja. Langkah desain interior sedang dalam proses. Nantikan. Baiklah, Semi. Menurut kamu apa yang aku buat? Aku nggak yakin. Setelah kolam renang, aku nggak tahu apa lagi. Oke, intuisiku bilang ini tempat tidur. Dan itu benar. Biar aku buat sedikit lebih lembut. Wow, terlihat selembut awan. Dan spray pink ini keren. Dan inilah tempat yang sempurna untuk itu. Sip, aku menemukan ikat kepala. Cocok untukku ya. Ini bukan ikat kepala, Sam. Itu lampu gantung. Oh, aku ingin sekali ada ini di kamarku, please. Tentu aja. Ini dia, Elsa. Lihat, kita bisa pakai tirai ini untuk jendela, benar? Iya, dan pink pilihan yang tepat. Aku harus mengecat ini. Sementara itu, bisakah kamu membuat perabotan kamar mandi? Nggak masalah, beri aku waktu. Aku perlu mewawancarai Elsa tentang kesukaannya. Oke, warna apa yang kamu sukai untuk kamar mandi? Biru? Oh, pink tentu aja. Hey, aku suka biru dan ungu. Dan aku butuh mesin cuci, please. Aha, mengerti. Aku akan memberitahu kepala desainer interior. Tapi pertama aku periksa kamarnya. Aha, baiklah, aku mengerti. Perabotan ini akan cocok dengan kamar mandi Elsa dengan sempurna. Oh, apa kamu masih sibuk dengan lemari pakaian? Iya, tapi lihat betapa imut hasilnya. Dan kamar mandi udah siap. Kita hanya perlu tirai. Aku pemilih tirai terbaik. Tanyakan aja padaku. Aku suka yang warna ungu ini. Sejujurnya ini agak membosankan. Baiklah, terserah kamu, Semi. Untungnya aku tahu cara membuat tirai yang lebih menarik. Nah gitu dong. Aku senang kamu setuju. Kepingan salju, ini jenius. Aku potong di bagian tengah untuk mendapatkan 2 gorden. Jangan lupa benda logam ini. Terima kasih, Semi. Tepat waktu seperti biasa. Ini dia. Cantik. Tunggu sebentar. Apa kamu lupa sesuatu? Tada, penutup mata bergaya. Ini bukan penutup mata, tapi meja rias yang bagus. Sekarang ke dapur. Ini kompornya dan lainnya. Wow, luar biasa. Tapi mana lemari esnya? Jangan khawatir, Semi. Aku akan segera merakitnya. Lihat. Aku senang kamu nggak melupakannya. Lemari es sangat penting. Aku akan memberitahu Elsa dia bisa segera pindah. Dan sentuhan terakhir, hasil yang sempurna. Elsa! Elsa! Oh, kamu melihat dia sih? Nggak baru-baru ini, enggak. Elsa, di mana kamu? Elsa! Entahlah, mungkin Ana tahu. Ana, kamu tahu di mana kakakmu? Hah? Oh, oke, terima kasih. Nah, rumah besar kita yang indah udah siap. Di mana Elsa? Ayo Elsa, jangan sedih. Kita akan cari cara untuk membuatnya berhasil, aku janji. Oh, astaga. Apa yang terjadi? Kenapa dia menangis? Aku baru sadar rumah impian terlalu kecil untukku. Aku gak akan muat. Astaga, Nana, itu benar. Apa yang harus kita lakukan? Gimana ini, Sam? Jangan khawatir, aku tahu harus apa. Simsalabim, wush. Wow, aku sangat kecil. Aku suka ini. Terima kasih banyak, Suzy. Terima kasih juga, Semi. Sekarang ini benar-benar rumahku. Ayo, masuklah ke dalam, Elsa kecil. Wow, dapur luar biasa. Dapur ini punya semua yang aku butuhkan. Aku suka sekali perangkat makan ini. Oh, lihat deh kamar mandi ini. Seperti mimpi. Tempat tidur ini sangat empuk dan nyaman. Terima kasih, Sue dan Sam. Kalian suka rumah baruku? Jika iya, beri like dan subscribe video ini. Sampai jumpa.
sebaiknya jangan. Tapi kita butuh bantuan, jerawat ini nggak mau hilang. Iu, alismu juga berantakan banget. Wajahmu seperti habis diacak-acak. Ya ampun, Sil, bangun. Kami butuh kamu, kami butuh kamu. Kamu siapa? Aku butuh perawatan wajah dan makeup. Lihat alisku. Tolong periksa jerawatku. Suzy, tolong, aku mohon. Phew, ternyata cuma mimpi. Oh, apa ini? Mereka mirip banget gadis-gadis di mimpiku. Kayaknya aku punya misi baru. Semi, kamu di sini. Kayaknya aku sendirian. Hai semua, kali ini kita akan makeover boneka-boneka kertas. Kalian siap? Ayo mulai. Pertama, kita bersihkan wajahnya dengan kapas. Oh, lihat kan? Selesai. Kita bisa lanjut. Tas kecantikanku berguna nih. Ini bakal pakai make up sungguhan. Kontur ini cocok buat pemulai. Kita aplikasikan ke wajahnya. Ayo mulai transformasinya. Ada yang kurang. Aha, kita buat dia terlihat ceria yuk. Kita punya banyak pilihan warna. Benar-benar memanjakan mata. Kayak gini. Nah, mendingan. Kita lanjut ke bagian alis. Kita cari bentuk yang bagus. Nah, gimana menurutmu? Oke. Kalau yang ini? Keren, bagus. Teman-teman, kalian suka prosesnya? Kasih kami like ya. Sekarang saatnya beralih ke makeup. Kita hanya butuh warna-warna cerah dan kuas. Aku suka, warna yang ini. Maskara akan menambah volume bulu matamu. Efeknya instan. Ini cocok banget sama bonekanya. Selanjutnya adalah lipstik cerah. Kita pilih warna raspberry aja. Oh, kamu cantik banget. Jempol dariku. Oh, dia jadi tersanjung dan merona. Manisnya. Oke, sekarang waktunya mewarnai rambut. Wow, banyak banget warnanya. Aku pilih pink cerah deh. Mana warna yang paling bagus? Ini? Kayaknya dia nggak suka. Gimana kalau yang hijau? Bagus! Teman-teman, pilihlah warna favorit kalian. Bonekamu pasti akan suka. Oke, makeupnya udah beres. Rambut dan pakaian sudah diwarnai dengan cantik. Tapi masih kurang aksesori keren. Woohoo! Aku punya koleksi berbagai macam aksesori dan akan bantu kamu memilih. Kita coba anting yang imut ini. Tambahin bling-bling juga di rambutnya. Lihat nih, ini tampilan akhirnya. Boneka pertama udah siap. Sekarang beralih ke boneka berikutnya. Kita punya banyak pilihan. Mana yang bakal kita warnai berikutnya? Oh, mereka semua kelihatan modis. Aku pilih gambar ini dulu. Tapi selanjutnya kita akan warnai semuanya. Tetap di sini. Kali ini kita mulai dari rambut bonekanya. Ayo pilih, pakai pensil warna atau spidol? Oke deh, boneka ini suka pensil. Kalau gitu yuk kita mulai. Sekarang kita buat wajahnya lebih cerah dengan bedak. Sekarang pilih warna yang lebih terang. Mungkin kasih perona di kelopak matanya juga. Dia nggak mau. Aku cuma bercanda. Cepat kembali. Oh, ups.
Kita lupa memasang mata, alis, dan bulu matanya. Aha, bagus. Ayo terusin. Warna ini cocok sama matanya. Kali ini aku mau coba makeup yang berbeda. Siapa yang setuju? Sekarang kita bisa menempel bulu mata palsunya. Oh, panjang banget. Riasan matanya udah selesai. Aku suka lipstik warna koral ini. Sekarang aksesorisnya. Aku pilih anting hati ini. Aksesori lainnya juga berasal dari koleksi ini. Aku udah mutusin untuk mewarnai gaunnya dengan warna merah. Wow, aku suka banget hasilnya. Dan si boneka juga kelihatannya suka. Oke, nah. Oh, boneka baru udah datang. Pas banget. Kita mulai dengan mempersiapkan wajahnya. Usapkan sedikit. Dan mulai. Aku memilih warna coklat untuk rambutnya. Aku penasaran sama tampilan akhirnya. Ini warna matanya. Aha, oke. Aku juga pilih bentuk alis yang ini. Oh, wow. Yang jadi favoritku soal makeup adalah terus mencoba hal baru. Tetap di sini untuk lihat hasilnya. Andai makeupku selalu bagus dalam sekali coba. Wow. Kamu udah lihat salon kuku kertasku? Videonya udah ada di channel ini. Sekarang kita pilih warna lipstiknya. Aha. Langkah terakhir adalah memilih aksesoris. Kita belum memakai anting besar. Kurasa kita perlu mencobanya. Siapa tahu ada yang nggak serasi. Aha. Wow, semua kelihatan bagus. Yuk kita lanjut. Dengan boneka ini, kita akan mencoba hal baru. Tada! Roda peruntungan. Lihat banyaknya pilihan di sini. Ayo putar rodanya. Dan yang pertama adalah pakaian. Aku suka kejutan. Kita masih belum mewarnai pakaiannya. Sekarang item kedua. Warna mata. Oh, warna violet ini indah. Ayo warnai rambutnya. Warna apa yang belum dicoba? Merah? Mungkin hijau? Biru? Ini dia. Oh, kali ini kita dapat aksesori. Susan si penata gaya sudah memilih. Ayo kita kasih make up dengan cepat. Wush. Dan sentuhan terakhirnya, lipstik cerah. Kalau kamu suka hasilnya, kasih kami like ya. Aku akan ganti bonekanya. Oh, halo. Kamu kelihatan agak pucat. Kamu perlu makan. Aku suka banget gaya rambutnya. Dan dengan warna rambut baru, dia akan kelihatan lebih keren. Sekarang ayo cocokkan warna mata dengan rambutnya. Pilih aksesorimu sendiri nih. Oke, ini dia. Nah, kita udah selesai. Aku suka hasilnya. Dan sekarang tersisa satu gambar. Halo sayang, ayo bikin kamu lebih ceria. Pilih warna apa ya untuk rambutmu? Hei Suzy, coba pikirin. Mana yang bakal kupilih? Oh, ide bagus. Makasih. Akhir-akhir ini Sam lagi suka warna kuning. Jadi aku coba ah. Kita pakai warna pink juga. Ayo tambahin di beberapa bagian. Pakaikan juga pewarna di wajahnya.
Mata boneka ini seperti dua batu safir. Dan alis lurus yang rapi. Langkah berikutnya riasan mata. Ayo mulai. Lipstiknya harus cocok sama keseluruhan tampilan. Tambahkan volume pada matanya dengan eyeliner. Terakhir, aku warnai pakaiannya. Anda bisa mewarnai bajuku sama mudahnya. Aku udah memilih satu set aksesori. Aha, ups. Ayo pindahin semua ke tempatnya. Boneka terakhir udah siap. Ayo kita lihat kembali semuanya. Apa gaya ini bakal cocok buatku? Apa perlu ku coba? Gaya rambutnya bakal gampang ditiru. Aku juga punya kalung choker. Oh, aku suka ini. Astaga naga, kamu kelihatan cantik. Ini berkat kerajinan kita hari ini. Oke, aku mau pergi kencan dulu. Dadah. Hah? Kayaknya aku ketinggalan sesuatu yang menarik. Teman-teman, kasih kami like biar aku bisa ikutan lain kali. Dadah. Oke, coba lihat ada berita apa. Hah? Raja dan Ratu Salju akhirnya memiliki penerus. Semua diundang ke istana untuk bertemu putri barunya. Astaga naga, aku harus cepatan. Iya, untuk pertemuan sepenting itu, kamu harus mempersiapkan dengan baik. Nah, ini baru pantas. Aku harus bawain apa ya buat sang putri? Wah! Antingnya? Enggak. Ayo pakai ini buat bikin yang luar biasa. Buang ujungnya yang tajam. Lalu pasang penutup silikon dengan lem kayak gini. Kado kerajaan belum lengkap tanpa batu permata. Dengan rantai berkilau, kado dari Sam akan sangat memukau. Ini empeng yang cantik, cocok buat seorang putri. Wah, ini elegan. Kasih ke aku, Susan. Maaf. Permisi, mau lewat. Semua berkumpul di sini untuk menyambut calon ratu mereka. Akhirnya Sam si Jelly berhasil keluar dari kerumunan. Yang mulia. Dari kain yang mirip salju mengilap, kita akan membuat atasan untuk Elsa. Dan tule berwarna biru cocok untuk membuat rok lipit. Kita akan mengepang rambut putihnya dan menghias ikat rambutnya. Semua putri harus punya singgasana. Kita hias sesuai gaya Elsa. Kertas foam biru dengan elemen cantik bersinar. Biru terang atau gelap ya? Kenapa harus milih? Pakai dua-duanya aja. Tambahkan bantal empuk yang nyaman. Dan beri manik-manik elegan di belakangnya. Yang mulia, bagaimana menurutmu? Semua ingin mendapatkan perhatian dari sang putri. Kasihan terlalu banyak perhatian untuk bayi kecil. Baiklah, keluar semuanya, cepat. Ayo pulanglah kalian. Dasar orang-orang itu. Cup, putri kecil. Aku tahu yang bisa nenangin kamu. Nih, ini hadiah dariku. Kamu kelihatan cantik. Wow, bagus Sam. Ini untuk bantuanmu. Terima kasih, aku tersanjung. Si putri kecil harus tidur siang. Potong bagian-bagian kursi kereta luncur dari papan busa. Lem bagian belakangnya dengan agak miring. Renda akan memberi pola musim dingin pada kereta luncur istana. Kereta luncur ini seperti dipahat dari bongkahan es. Ayo buat penyangganya. Kesayanganku. Hei, kok gitu sih? Ini yang kita butuhin. Kita cat tongkat permennya senada dengan kereta, lalu tempelkan di tempatnya. Keren, hasilnya sangat bagus. Lihat pegangan buatanku yang canggih ini. Enggak, aku sendiri aja. Udah kuduga. Begini nih seharusnya. Gampang. Wow, cantik banget dan bersinar terang. Luar biasa. Neni akan mendorong putri dengan kereta luncurnya agar bisa tidur nyenyak. Permisi, sini kasih aku, biar aku aja. Aku Neni kehormatan yang udah ditunjuk. Mari yang mulia. Tidak sopan. Tunggu. Hei, Sini tunggu. semuanya. Hei, kamu. Oh Elsa, kamu di mana? Oh, tukang ngeprank, ayo keluar. Oh wow, kamu cepat sekali besar. Sini sisir dulu rambutmu.
Nah, begini baru bagus. Ini waktunya ke sekolah kerajaan. Tapi bocah ini susah banget duduk diam buat belajar. Yang mulia, stop dulu. Oh, astaga naga, kapan ini berakhir? Yang mulia, tolong. Ternyata satu tugas Neni saja masih kurang buatmu. Neni tahu semua tentang tata krama dan peraturan kerajaan. Putri yang sesungguhnya nggak cuma tahu cara memakai mahkota. Setelah teori, mereka lanjut mempraktekkan. Saatnya menyambut tamu. Oh Putri, aku datang dari jauh dan ingin kerajaan kita saling berteman. Cara terbaik untuk mengobrol tentunya sambil minum teh yang nikmat. Oh, terima kasih. Tidak ada makanan ya? Yuk bikin miniatur dapur buat putri kita. 1, 2, dan area memasaknya udah siap. Kompornya akan ditaruh di sini. Bagus. Dan bak cucinya pas banget di sebelahnya. Kita butuh rak piring. Ngomong-ngomong, pintu berpola salju sedang musim banget nih. Yuk tambahin beberapa barang yang cantik dan berguna. Dan sentuhan terakhirnya, atau tetesan lem terakhirnya. Cantik. Sekarang ada es di mana-mana. Ini pantas dapat banyak like kan? Tapi dapur belum lengkap tanpa meja dan kursi. Kita lihat ada apa di sini. Terlalu polos buat putri salju. Kursinya jadi benar-benar beda. Lihat sendiri nih. Elsa kecil bisa ngasih makan semua mainannya. Duduk sini, bebek gemoy. Apa kamu mau minum? Coba lihat. Sup nikmat dari bola salju. Silakan, selamat makan. Meski cuma sama mainannya, Elsa tetap berperilaku seperti seorang putri. Sekarang waktunya mencari udara segar. Oh, ini hari yang indah. Elsa berjalan-jalan di taman, melamun. Tapi tiba-tiba embusan salju keluar dari telapak tangannya. Putri sendiri tidak menyadari dia menggunakan kekuatannya untuk pertama kalinya. Potong 2 bentuk segitiga dari kertas foam mengilap. Kita buat lebih kokoh dengan menempelkannya di papan foam. Tambah lem lagi dan dasar kokoh untuk perosotannya siap. Ini bakalan super licin. Orang dewasa bisa bantu bikin bagian-bagian tangga kayunya, tapi kamu bisa mengecat dan menghias tangganya sendiri. Dengan susuran dan pagar, perosotannya benar-benar aman. Dan sekarang semakin cantik. Oh, aku harus nyoba. Aku meluncur. Wih! Seru banget. Oh, kayaknya ada seseorang di balik semak-semak. Halo, aku Emily. Yuk main bareng. Ayo, aku Elsa. Ayo balapan. Dan kini sang putri kecil punya sahabat. Senang banget ya. Ganti rambut bonekanya dengan rambut putih salju dan beri tampilan kerajaan pada pakaiannya. Elsa sudah besar dan mulai bersekolah. Oh, hari ini banyak banget PR. Gimana caranya bawa semua bukuku? Kesatria Sam siap membantu gadis yang malang dari monster penyembur api. Pergi, pulang kamu sekarang juga. Dan kamu harus bantu aku membawa semua ini. Hah, gampang. Aku mau meminjamkan tas punggungku. Hah, kamu kesatria sejati. Tapi tas ini belum sesuai sama selera Elsa. Wush, gitu lebih baik. Elsa, gimana caramu melakukannya? Gampang kok. Ambil kertas foam putih. Potong 2 bagian yang sama persis sesuai bentuk yang dimau. Satukan keduanya dengan kertas foam yang mengilap. Buat lubang kecil. Dengan begini tasnya akan muat banyak barang. Kita tambah tali dan pengait yang aman di bagian atasnya. Dan beri hiasan cantik di bagian depannya. Yuk kita pakai kuas. Sedikit sentuhan saja dan tas punggung ini makin terlihat mirip Olaf. Sepasang tali simpel melengkapi semuanya. Buku-buku sudah masuk ke tas. Waktunya pulang. Hei, apa bunyi pengumuman di papan itu? Kontes nyanyi? Bagus sekali. Aku mau banget ikutan. Wow, lihat adegan ini. Elegan banget. Let it go, let it go. Can't hold it. Oh, maksudku aku mau bilang inilah kontestan baru kita, Elsa. Yuk bikin stand mikrofon pakai sedotan. Sumbat botolnya nggak terpakai lagi. Kita pakai aja. Tusuk sate juga akan berguna di sini. Yuk kita lem semuanya. Kita bentuk mikrofonnya pakai air plastisin. Sekarang tambah warna lagi yang cerah. Inilah hiasan paling indah dengan gaya Frozen. Dan mikrofonnya siap. Elsa naik ke panggung dengan yakin dan mulai bernyanyi. Ha! Astaga naga putri, para penonton terpukau. Wow, yes! Hore, hebat, teruskan! Juara pertamanya adalah aku. Maksudku Elsa. Duh, keceplosan. Kamu keren banget hari ini. Oh, makasih. Kamu baik banget. Selamat Elsa, keren. Tapi ini masih belum akhir dari ceritanya. Ah, kita nemuin naskah kuno.
Tapi ini butuh sampul yang pas. Tambahkan permata ke selembar kertas foam. Buat pola es di sepanjang konturnya dengan cat akrilik. Selain itu, hias pinggiran sampulnya sesuai yang kamu mau. Gimana kalau bikin buku sihir dengan kristal ajaib di tengahnya? Sekarang halamannya nggak akan lepas. Keren! Elsa sudah dewasa sekarang dan semua rahasia Arendelle akan terungkap. Wush! Ayo Putri, aku ajarin mengubah brokoli menjadi es krim. Wow, Elsa nggak sabar buat nyoba. Apa mantra pertamanya? Abrakadabra boom! Dan kursi biasa berubah menjadi singgasana kerajaan. Merakit dasar papan foamnya nggak sulit. Warna favorit Elsa adalah biru. Ini dia. Singgasana esnya masih kurang tanpa ada es mencuat ke segala arah. Meskipun cuma dibuat dengan kertas foam mengilap, singgasana yang pas untuk calon ratu. Nyaman banget. Aku penasaran apa lagi ya kekuatannya. Beberapa foto untuk koran Daily Arendelle. Saat Elsa mulai berpose, beberapa keping salju tidak sengaja menyembur dari tangannya. Oh, tolong, aku terjebak di sini. Ada apa? Aku nggak bisa lihat apa-apa. Wow, kekuatan Elsa mengubah Olaf menjadi pangeran tampan. Elsa bahagia, tapi apa selanjutnya? Itu akan jadi kisah lainnya. Kalian suka format video ini? Kasih like dan kami akan bikin lagi yang lainnya. Sampai jumpa. Su, kenapa sepatumu di sini? Astaga naga, cantik banget. Dari mana asal sepatu ini? Su, di mana kamu? Aku nemu ini. Oh, Semi, kamu nemu sepatuku. Kamu lihat yang satunya lagi nggak? Su, kenapa kamu ceroboh banget? Nanti kamu telat. Kereta kudamu bisa berubah jadi labu. Semi, makanya bantu cari sepatu satunya. Aku nggak bisa bikin kereta, tapi kita bisa bikin sepatu satunya sekarang. Makasih banyak, Pri Semi. Kita bikin pakai bantuan teknologi 3 dimensi. Dan sepatu biasaku, ini bakalan jadi pola mahakarya kita. Dengan begini ukurannya dijamin sesuai. Sepatu Cinderella lumayan besar, inget kan? Makanya sampai kelepas. Karena aku jadi perimu hari ini, izinkan aku menawarkan sedikit keajaiban. Dari sekarang? Iya, ngapain nunggu? Wah, kayaknya kamu serius banget. Silakan. Aku lupa ngecas tongkat ajaibku. Nanti aku balik lagi bawa sihirku. Oke, aku mau lapisi sepatu ini dengan selotip. Kita bakal butuh sihirmu nanti ya. Teman-teman, kasih like ya. Kalau like-nya banyak, tongkat sihir Sam lebih cepet keisinya. Kalian tahu nggak cerita Cinderella di setiap negara berbeda-beda loh. Totalnya ada sekitar 1000 variasi cerita Cinderella. Banyak banget. Yang menariknya, cerita pertama tentang Cinderella ditemukan di Mesir kuno. Kisahnya tentang Firaun bukan pangeran dan pelayan perempuan bukan anak tiri. Dan sepatunya terbuat dari emas bukan dari kaca. Tapi pakai versi yang kita tahu aja ya, yaitu sepatu kaca. Pakai yang bening. Ini buat dasarnya. Nanti kita warnain deh. Ayo buat rangkanya dulu. Su, nggak ada sihir hari ini. Kayaknya tongkatku rusak. Rusak gimana? Aku pengen ngubah labu jadi kereta kuda biar kamu kaget. Tapi gagal. Aku nggak berani nyoba ke Bruno. Semi, Bruno bakal kabur kalau kamu usilin terus. Oh, kamu sedih ya? Enggak, kayaknya mending kita bikin pai labu aja. Oh, boleh juga tuh. Memasak juga sentuhan sihir loh. Setuju, tapi bikin pai itu butuh keterampilan khusus. Aku bisa bikin pai labu. Abis kelarin sepatu kita masak ya. Teman-teman, pakai pena 3D-nya hati-hati ya. Ujungnya panas banget. Dan banyakin like-nya biar kekuatan sihirku kembali. Semi, coba deh dipikir lagi. Sihir itu sumbernya bukan dari tongkat. Bukan dari tongkat gimana? Kan kekuatannya keluar dari sana. Gak sepenuhnya, Semi. Sihir juga ada di dalam dirimu, ya kan? Terus? Jadi mungkin kamu yang perlu dicas supaya kekuatan sihirmu kembali. Bener juga. Aku nyari makan dulu. Nutella atau beberapa bungkus Snickers. Di dapur ada kok. Tapi aku mau selesain pola sepatunya dulu. Terus ikut kamu ke dapur buat nyemil. Hasilnya lumayan unik. Bentuknya mirip jaring kristal. Aku mau nunjukin mantra terkuat. Sihir ini bisa memengaruhi teman-teman semua. Bersedia? Siap? Mulai! Bibidi, bobidi, subscribe, buddy.
Sam, kamu di mana? Siniin pena 3D-nya, Sam. Baru juga pinjem sebentar. Tunggu. Astaga naga, ada aja yang ngalangin. Wah, aku ketumpahan bubuk peri. Aku pingsan. Astaga naga, untung empuk dan nyaman. Sammy, kostum peri yang kamu pakai keren banget, berkilau gitu. Kamu suka? Aku buat sendiri karena aku peri sejati. Semuanya dari sihir, muncul tiba-tiba gitu. Bener kan? Begitu kenyang sihirmu kembali. Ayo bantuin aku lagi. Tadi kamu di dapur lebih lama daripada aku. Pasti Nutella kita udah habis lagi nih. Tenang aja, kamu kan bisa nyulap jadi penuh lagi. Kekuatan sihirmu kan udah kembali. Benar, sekarang yuk kita coba mantra subscribe-ku. Teman-teman, jangan sampai Sam sedih. Subscribe dan nyalain lonceng ya. Dalam diri kita ada sihir juga. Sebagian besar di jari sih. Yang seringnya kita pakai buat nekan layar handphone. Aku masih nggak ngerti gimana Cinderella bisa jalan pakai sepatu kaca. Bagian mananya yang nggak ngerti, Sammy? Kaca kan rapuh dan dingin. Mungkin dia nggak betah jadinya lepas sepatu. Sebenarnya ada teori yang bilang terjemahan dongeng itu salah. Dan aslinya Cinderella punya sepatu bulu. Wah, itu baru namanya sepatu, empuk dan hangat. Di versi negara-negara lain, Cinderella punya sepatu dari sutra, emas, perak, terus berlian dan beludur merah bermutiara. Abis ini kita bikin yang dari sutra, terus kita tambahin renda. Oke, Sammy, belajar jahit dulu, Gi. Kamu pikir aku nggak bisa? Oke, kamu pernah ngejahit apa? Kamu nggak lihat kostum kerenku tadi? Aku menjahitnya sendiri. Bisa bantuin aku lagi? Tolong pakai sihirmu ke sepatu ini. Dengan senang hati. Abrakadabra, jadi deh. La la la. Sammy, kamu ngapain? Tunggu, sebentar. Tunggu bentar aja. Sam, ayo cepetan. Aku harus cepet-cepet kelarin ini. Selesai. Aku punya kejutan sebagai peri spesialmu hari ini dan seorang ahli dekorasi. Ini aksesoris buat pakaianmu. Gimana menurutmu? Wow, cantik banget, Sammy. Kok kamu tahu ukuran cincinku? Nah, aku tadi nyari cincinmu yang lain, aku ukur terus bikin yang ini. Oh, aku suka. Pasti aku tampil paling cantik di pesta nanti. Semua berkat kamu, Jeliku sayang. Bisaan ih. Sekarang ayo potong sepatunya. Aku udah capek-capek, kamu malah ngerusak. Sihirku sia-sia. Emang harus gini, kalau nggak dipotong sepatuku nggak bisa keluar. Baik, tapi pelan-pelan. Aku khawatir. Teman-teman, Sam benar. Berhati-hatilah waktu bikin kerajinan ini. Nggak cuma dengan sepatu, tapi juga tang. Minta bantuan orang dewasa aja ya. Nanti bakal ditempel lagi kan? Iya dong. Lihat nih, bentuknya udah lebih bagus kan? Terlihat sangat rapuh tapi indah. Itu maksudku, sambungin semuanya. Kenapa kamu khawatir banget? Karena kamu harus ke pesta, tapi sepatunya belum siap. Aku emang peri, tapi nggak bisa berhentiin waktu. Bener, waktu kita udah sempit. Tapi kita pasti bisa, Sammy. Jangan khawatir. Karena lambat, kereta Cinderella jadi labu. Terus pak kusirnya jadi tikus dan kadal. Bahkan jadi hamster. Sam khawatir banget aku telat ke pesta. Cerewetnya udah mirip peri beneran. Nah, aku mau memperkuat sepatu ini dulu, biar bisa berdansa sepanjang malam. Kita bikin 2 lapis ya. Oleskan semuanya memanjang dan melebar. Jangan lupa haknya. Siap, Sammy. Tahap utamanya beres. Sekarang saatnya dekor sepatu. Pertama-tama, ayo warnain sepatu kita. Terus baru bisa kita hias. Bener banget, Sammy. Lihat, aku pakai warna mutiara biru ajaib ini. Cantik. Iya dong, kan pilihanku. Dekorator terbaik di dunia. Aku tahu, Sammy. Pilihanmu selalu yang berglitter. Kita bisa warnai seluruhnya dengan warna ini.
Lihat hasilnya. Elegan dan cantik banget. Tunggu, Su, tunggu. Su, kamu lupa bubuk perinya. Bener, Semi. Ayo taburkan keajaiban. Su, aku udah bikin sketsa. Oh, astaga naga, cantik banget. Semuanya keren. Pilih yang mana ya? Oh, sulit. Pilihanku sih yang ini, biar kayak di film. Bener juga. Aku suka film Cinderella. Nonton ulang aku juga nggak mau debat sama dekorator hebat. Mari buat dengan pola ini supaya rapi. Pertama, kita gambar garis luarnya. Lalu ke tengah, kita harus hati-hati. Su, coba bikin kupu-kupunya jadi 3D, jadi kayak mau terbang gitu. Pertama, isi sayapnya dengan plastik panas. Lalu tekuk satu sayap sedikit. Kayak gini. Teman-teman, hati-hati, jangan megang pena 3D panas. Su, waktunya sihir lagi. Setuju, Semi. Wush! Hasilnya luar biasa. Aku mau ambil lem tembak dulu. Subscribe, buddy. Wow, Semi, kok bisa gitu? Kayak gitu gimana? Aku nggak ngerti. Nah, Su, kamu udah siap? Iya, aku udah nggak sabar lagi. Ayo ke depan cermin. Gini, menurutku gini udah cukup. Semi. Oke, aku cuma bercanda. Su, anggap aja kamu udah pakai gaun. Berposalah seanggun mungkin. Oke. Wow, Semi, gimana caranya? Gaunnya indah. Iya dong, aku kan peri jelly. Ayo lanjut. Sihir kecantikan, tunjukkan kekuatanmu. Su, tepuk tanganmu. Oh, keren. Aku mirip putri kerajaan. Apalagi nih? Semua udah kurencanain. Inilah bagian utamanya. Hore, pas banget di kakiku. Cantik banget. Kujamin gak bakal ketinggal. Maaf Su, tapi aku nggak bisa ngubah labu ini jadi kereta. Dan Bruno bakal tetap jadi hamster, nggak ada kuda. Semi gak apa-apa, penampilanku udah sempurna. Gaunku bakal jadi gaun terbaik di pesta. Makasih banyak. Teman-teman, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Dadah! Selalu semangat dan baik ke semua orang ya. Pestanya kacau. Berantakan semua. Ini buruk, sangat buruk. Aku nggak ngira semua bakal nggak terkendali. Sam, apa yang kamu perbuat? Di kampung halamanku perang makanan ada tradisi. Kukira semua suka ini. Lihat gaunku. Aku nggak bisa memakai ini. Aku harus gimana? Tenang, aku akan cari solusi. Aku akan membuatkanmu. Aduh, gaun baru. Aku janji. Tunggu. Kamu memulai perang makanan di jamuan kerajaan? Yang bener aja, Sam. Iya, aku ke bawah suasana. Semuanya jadi kabur, Su. Terus gimana kita akan membuat gaun baru untuk Elsa? Oke. Dia di mana sekarang? Dia lagi mandi, membersihkan makanan dari rambutnya. Ya ampun, kurasa kita nggak punya solusi lain selain membuat pakaian baru untuknya. Dan menurutku kita harus mulai dengan mahkota. Dan bagian terakhir, sekarang hapus polanya. Ini dia. Makasih sudah membantuku, Su. Aku benar-benar harus menebus kesalahan
Sama-sama, ayo kita buat mahkotanya berkilau. Perlu permata nih. Dia kan seorang ratu. Di mana ya? Oh, aku merasa luar biasa. Berlian adalah teman terbaik bagi Jelly. Aduh. Ini untuk mahkota, ingat. Tapi menurutku memang cocok buatmu juga, Sammy. Nggak ada yang pernah membelikanku perhiasan. Kadang Jelly juga suka dimanja. Kamu nggak butuh berlian mahal kok. Kamu sudah berharga. Ya, memang benar. Ditambah lagi sangat tampan dan pintar. Nah gitu dong. Apa pendapatmu soal kepingan salju ini? Menurutku ini bagus di sini. Astaga naga. Maaf, Sul. Aku lagi agak sibuk. Sedikit lagi aku dapat jackpot. Ya udah, silahkan selesaikan perburuan harta karunmu. Aku berhasil, Sul. Aku menemukan jantung kuno Eldorado. Oh wow, itu sempurna. Hap? Oh, luar biasa. Hei, itu harta karunku. Nah, ya udah, Elsa lebih pantas mendapatkannya. Kamu memang teman yang baik. Sil, ini luar biasa. Mahkota udah selesai. Sekarang apa? Sebaiknya kita buatkan Elsa sepasang sepatu baru. Hah? Kemana dia pergi? Dia tahu banyak yang harus dikerjakan. Maaf, Sil. Aku sedang nonton video pembuatan sepatu. Tukang sepatu itu bekerja sangat keras. Apa? Tapi kenapa kamu nonton itu? Itu akan pakai lempung, ingat? Maksudmu, aku sia-sia menonton tutorial selama 6 jam? Oh, kita nggak pernah tahu. Mungkin suatu hari nanti akan berguna, Sam. Kurasa begitu. Punya hobi itu bagus loh. Oke, kalau gitu, ayo kita mulai. Jangan buat Elsa menunggu. Aku suka lempung ini. Kelihatannya luar biasa. Lihat aja, ini akan jadi sepatu yang sangat bergaya. Dan beginilah satu sisinya. Sekarang sisi satunya. Hah? Di mana bola lempung satunya? Wup, wup. Oh iya, ini luar biasa. Oh, Sammy, apa yang kamu lakukan? Kita butuh lempung ini untuk bikin kerajinan. Ini bukan meja kerajinan, Sil. Ini rumah pesta. Wuhuu. Tarianmu sangat bagus, Sam. Tapi ini sangat penting. Kita harus menyelesaikan ini. Dan kamu bisa menari nanti. Oke, nah ini hasil yang kita dapatkan. Aku suka banget. Aku harus meremasnya jadi satu. Oh, biar aku bentuk dengan sempurna. Oh iya. Makasih bantuannya. Coba kau lihat dulu hasilnya. Kita harus mengeluarkannya dengan sangat hati-hati. Aha, ini dia. Wow, ini luar biasa. Tapi bukan itu aja. Ayo kasih tambahan warna. Oh, ide bagus, Sammy. Ayo kita warnai. Lihatlah seanggun angsa. Tapi ayo kita tambahkan beberapa rhinestone berkilau juga. Oh, kurasa kita bisa pakai ini juga. Aha, sepatunya bisa diberi pita. Ini dia, Sil. Wow, kamu cukup modis, Sam. Harus ada kepingan salju. Maksudku, Elsa pasti menginginkan ini, kan? Apa ada yang menjual sepatu cat seperti itu? Aku pengen punya. Satu lagi kerajinan yang berhasil, Sil. Hari yang luar biasa. Oh, tapi kita belum selesai, Sammy. Kita masih harus membuat gaun Elsa. Gaunnya, bisa-bisanya aku lupa. Kayaknya ini akan terlihat bagus buat Elsa dan ukurannya kelihatan pas.
gaun sebenarnya. Ini cuma untuk gambarannya. Sekarang kita bentuk lempung ini. Kelihatannya sempurna kan? Sammy, hey, kamu lagi ngapain di sana? Aku sedang mengerjakan sesuatu untuk gaunnya, Sil. Ini akan jadi kreasi terhebatku. Ini dia. Kayaknya kamu akan terkejut. Oke. Coba lihat. Sam, gimana ini bisa membantu? Upsi, salah gambar. Ini gambar untuk gaunnya. Jangan bilang siapa-siapa soal tadi. Makasih, itu jauh lebih baik. Tahu nggak? Aku udah berpikir, kayaknya kamu bisa jadi pahlawan super yang hebat. Iya, tentu aja. Super Sam siap menyelamatkan. Wuhuu. Wow, gaun rancanganmu sempurna. Kamu punya bakat luar biasa. Aku juga ingin menambahkan beberapa rhinestone. Wah, sangat mempesona. Aku nggak sanggup melihatnya. Wow. Oh, Elsa akan suka ini. Tapi dia lama banget mandinya. Airnya mungkin membeku. Biar ku periksa. Ide bagus, dan aku akan terus lanjut. Aku salah langkah. Rasanya seperti ke kutub utara. Oh, hangatkan dulu badanmu. Aku akan menyelesaikan gaunnya. Hanya perlu menghiasnya. Ini kelihatan cantik. Semoga ini nggak jatuh. Sekarang kita buat lebih banyak kepingan salju untuk gaun baru Elsa. Tunggu. Sam, kita belum selesai. Kita butuh lebih banyak permata. Lagi. Wah, hasilnya cukup bagus. Kerja bagus, Sammy. Dan Sue juga tentunya. Nah, udah siap untuk model kita. Ini dia. Wow, Sam, indah sekali. Lebih baik dari yang pernah kubayangkan. Makasih. Tunggu, gimana cara Elsa memakainya? Ini terbuat dari lempung. Tenang, kita hanya perlu sedikit keajaiban musim dingin. Wush! Nah, gimana penampilanku? Apa ini cocok untukku? Oh, Elsa, kamu tampak luar biasa. Aku senang bisa membantu. Tinggal satu lagi yang harus dilakukan. Kita harus kembali ke perjamuan. Baiklah, aku harus bersikap baik kali ini. Makasih kalian udah datang, terutama tamu kehormatanku, Sam si Jelly. Dengan senang hati yang mulia. Ada satu hal yang ingin ku sampaikan sebelum kita makan. Perang makanan! Wah, apa? Kamu bercanda? Ini baru pesta makan yang kusuka. Kasih kami like, subscribe,
Tenang, Semi, apa yang terjadi? Shell biru yang kucuri. Maksudku, ku dapat dari Roger. Bilang. Gimana kalau kau beritahu aku tahu di mana shellnya? Kok bisa? Aku percaya padamu. Sudah dipercaya. Apa kamu punya alasan? Enggak. Aku nggak mengambilnya. Tapi aku tahu siapa yang ambil. Upsi. Tunggu, ini shellku. Apa yang kau lakukan? Gimana kalau aku melakukan ini? Oh, kau penyelamatku. Maaf udah mengambil shellmu, Semi. Tapi kenapa? Kenapa kamu ambil? Apa kamu kedinginan? Kesayanganku. Jadi begini, aku berharap ini akan membantuku mewujudkan impianku, yaitu menjadi putri duyung. Aku nggak melihat apa yang keren dari hal itu. Oh, ini nggak adil. Nggak ada yang bisa membantu mewujudkan impianku. Sungguh, nggak ada. Bukankah kamu bilang mimpi harus menjadi kenyataan? Mimpi Barbie tampak begitu indah. Oh, jadi kamu ingin membantu Barbie? Kamu yang baru aja menyarankannya. Pertama, ayo mulai dengan rambutnya. Putri duyung suka warna rambut yang nggak biasa. Gimana dengan gradasi warna biru dan ungu? Aku dalam memimpikan warna rambut yang nggak biasa. Rambutmu udah terlihat indah, tapi ayo buat lebih baik lagi. Wow, apakah itu sihir Putri Duyung? Iya, sihir kan? Sihir jahat yang mengubahku menjadi Cruella. Tunggu, bukan itu aja, Barbie. Putri duyung. Oke, aku mengerti. Kemarilah. Rambutmu akan berwarna ungu biru. Ini bagian yang berwarna biru. Jangan buru-buru, atau kita bisa merusak gaunmu secara nggak sengaja. Ide yang bagus untuk memilih dua warna, Suzy. Rambutnya terlihat sangat cantik. Andai aku bisa menjadi bajak laut maksudku. Baiklah, merasa kita udah selesai di sini. Hah? Apa yang terjadi? Akulah Ratu Lautan, tunduklah kepadaku. Apa yang kamu lakukan, Sif? Barbie dengan rambut terlalu gelap berubah menjadi penjahat. Aku akan mengendalikan seluruh lautan dan penghuni dunia bawah laut. Oh gawat, kita harus gimana sekarang? Ayo coba ini. Oh, apa yang terjadi? Hah? Wow, rambutku udah cantik. Aku merasa seperti putri duyung sungguhan. Ini sangat keren. Piu, hampir aja. Sekarang kita perlu membuat bentuk ekornya. Semoga berhasil. Masih ada beberapa hal lain yang harus kulakukan. Kami akan membuat ekor putri duyung terbaik untukmu. Biar kulilitkan di kakimu. Itu langkah pertama. Lihat ini, Suzy. Aku bisa jadi jelly duyung yang sempurna. Masukkan aku ke air. Aku dilahirkan untuk berenang. Yang benar aja. Baiklah. Kita selesai dengan langkah pertama. Aku tadi merenung. Gimana bisa Barbie mau berteman dengan ikan? Mereka membosankan. Itu nggak benar, Semi. Ikan itu cukup keren kalau kamu memikirkannya. Nih, biar kutunjukin. Pertama, ikan punya ingatan yang hebat. Benarkah? Maafkan aku karena nggak mengajakmu ke pantai. Terus, ikan cukup pintar. Mereka bisa belajar. Wow, senang mendengarnya. Semua butuh matematika. Benar. Selain itu, beberapa ikan juga bisa membedakan wajah manusia. Dan wajah jelly juga. Tolong bilang mereka bisa. Kurasa begitu. Kalian terlihat sangat berbeda satu sama lain. Baiklah, kembali bekerja. Ini akan membantu kita membuat atasan. Menyerahlah dan biarkan Barbie pergi. Lucu banget, Semi. Gimana kamu tahu aku butuh ini sekarang? Aku melihatnya di YouTube. Aku juga memilih lempeng yang indah ini. Kamu suka? Iya, ini sangat indah. Oh, aku suka warnanya. Tapi bisakah kamu menambahkan lebih banyak kilauan? Tentu, nanti oke? Kalau udah selesai dengan ekormu, sebaiknya aku nggak terburu-buru. Sif, kayaknya kamu salah. Lihat, ekornya nggak mulus. Kelihatannya seperti ombak. Memang seharusnya begitu, itu sisik. Sisik? Apa? Untuk apa sisik itu? Pertama, sisik melindungi tubuh ikan yang lembut dari hewan lain. Sisik juga membantu ikan berenang lebih cepat dan lancar. Wow, aku nggak tahu itu. Menarik. Iya, itu menarik. Baiklah, bagian ini hampir kering. Ayo tunggu sebentar lagi dan beralih ke warna berikutnya. Aku akan jadi jelly tercepat dalam sejarah. Apa ini sisik?
Cara kerjanya nggak begitu, kamu harus bergerak di bawah air. Oke, segera kembali. Hei, ingatlah aku juga butuh ke kamar mandi. Tenang, aku akan bergegas. Sam, lepaskan. Dia menyerbu kamar mandi kita. Tenang, Sammy, itu cuma gurita. Ngomong-ngomong, tahukah kamu kalau gurita punya 3 jantung? Dan masing-masing tentakel memiliki pikirannya sendiri. Jadi, kalau salah satu tentakel gak menyukaiku, pendapat tentakel yang lain gak akan berarti. Kira-kira begitu. Jadi kamu harus bersikap sama ramahnya terhadap semua tentakel gurita. Dan semua itu mengingatkanku, saatnya melakukan transisi untuk membuat ekornya semakin indah. Ayo buat lebih berwarna, Sir. Seperti dunia bawah laut. Cantiknya, kamu menyukainya, Barbie? Bukankah aku udah bilang kilauan? Kamu pasti lupa kalau punya ini, Sir. Aku nggak lupa, tapi terima kasih. Oke, ayo mulai. Wow, keren. Kita baru aja mulai, ini akan jadi lebih berkilau. Kalau begitu, aku akan membantumu menambah kilauan dalam hidupmu. Abracadabra wush. Hah? Aku bilang wush. Itu lebih baik. Aku rasa aku masih hebat ya. Wow, tapi aku merasa ada sesuatu yang terlupakan. Apa maksudmu ini? Ngomong-ngomong, apa ini? Iya, terima kasih. Ini sirip ekor, sumber utama gerakan. Seperti mesin di dalam mobil. Kalau begitu buat aku aja. Gerakanku masih kurang cepat. Ini hanya berfungsi di bawah air. Jadi ini akan sangat membantu putri duyung kita. Hanya perlu sedikit penyesuaian. Dan sirip ekor terbaik udah siap. Kita hanya perlu memasangkannya ke bagian ekor. Dan menambahkan glitter juga. Bagus, tapi aku masih merasa ada yang kurang. Aku akan periksa simpanan rahasiaku. Kuharap kamu gak keberatan, Barbie. Maksudku putri duyung. Aku penasaran apa yang akan dibawa, Sam. Aku tahu aku punya sesuatu. Benda cantik ini dari liburan terakhirku ke laut. Wow, Sammy, kita bisa menggunakannya untuk menghias ekor putri duyung. Gimana? Kamu siap untuk melihat ekormu yang indah? Seru! Baiklah, gimana menurutmu? Benar-benar menakjubkan. Inilah yang kuimpikan. Terima kasih banyak, teman-teman. Oh, ngomong-ngomong Barbie, setiap putri duyung harus punya teman di bawah air loh. Benar, makhluk laut favoritku adalah kuda laut. Bolehkah aku punya peliharaan kuda laut? Boleh ya? Tentu, ini dia. Hore, aku senang banget. Ngomong-ngomong, kuda laut hanya punya satu pasangan yang sama sepanjang hidupnya. Dan mereka sangat lucu. Jangan lupa bahwa mereka yang bergerak paling lambat di antara semua ikan. Cepat, ayo, shoo. Ayo, kenapa kamu begitu lambat? Cepat. Lihatlah warna baruku yang sangat trendy. Kenapa seperti ada bau terbakar? Apa? Hah? Mungkin kamu benar. Hei, masukkan aku ke freezer. Tolong aku. Ayo kemas dirimu dengan aman, Tuan. Dan tolong jangan ada lagi kenakalan, oke? Percayalah padaku. Aku akan diam seperti ikan. Hah, begitu dong. Kami akan menunggumu, oke? Sementara itu, ayo gunakan lem tembak lagi. Kita bisa menggambar bentuk apapun untuk bagian atas. Geli. Jangan bergerak, Barbie. Kita udah setengah jalan. Wow, ini udah sangat cantik. Tapi aku tahu cara membuatnya lebih baik lagi. Ayo tambahkan kalung yang lucu. Kita mulai dengan meluruskan tali ini. Dan sekarang kita tambahkan manik-manik yang lebih besar. Di sini. Di dalam kulkas sangat dingin. Baiklah, aku siap membantu sekarang. Senang mendengarnya, tapi kurasa kita udah selesai. Aku melihat seenggaknya ada satu perbaikan yang bisa kita lakukan. Aku akan lakukan dalam 3, 2, 1. Voila, itu dia. Sam bisa melakukan apa aja. Ngomong-ngomong, pilihan warna yang bagus. Terima kasih, kamu juga hebat. Tapi semua kerajinan ini membuatku sangat haus. Oh, air. Tunggu, jangan. Aku menyimpan ubur-ubur peliharaanku di sana. Kamu harus lebih berhati-hati, Susan. Sam. Maaf, aku lupa memberitahumu.
bisa melihat ubur-uburku karena 95% terdiri dari air. Dan ia nggak memiliki otak atau jantung atau paru-paru. Nggak ada. Hei, berhenti bicara. Aduh, aku butuh bantuanmu. Aku nggak bisa jalan. Kenapa aku nggak bisa jalan? Untuk berjalan, kamu butuh kaki. Tapi sekarang kamu hanya memiliki ekor. Kalau begitu aku nggak mau jadi putri duyung lagi. Lepaskan ekor ini. Gimana kalau kami buat ekor yang bisa dilepas? Kamu akan bisa berenang dan berjalan. Oh, aku suka itu. Baiklah, kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Kita mulai dengan membuat potongan kecil. Teman-teman, berhati-hatilah dengan benda-benda tajam. Lebih baik minta bantuan orang dewasa ya. Baiklah, sekarang lepas secara perlahan. Iya, ini berhasil. Ideku berhasil. Ini dia, rapi sekali. Nah, apa kamu suka, Barbie? Hah? Suara apa itu? Hah? Aneh. Hei, kemana ekornya? Lihat, ini lebih cocok untukku. Aku jeli yang tampan. Semi, teganya kamu. Ini ekorku, kembalikan. Ini terasa menyenangkan. Sungguh luar biasa menjadi putri duyung. Oh iya, Barbie terlihat puas. Aku sangat senang. Tapi dia udah di sana selama 5 jam. Ini kamar mandi bersama. Apa itu? Udah cukup. Barbie, saatnya kembali ke daratan. Hah? Apa? Kemana dia? Dan kenapa airnya masih menyala? Semi, kamu tahu di mana Barbie? Ikan beneran bisa mengingat sesuatu. Tahu nggak? Ubur-ubur tidak punya otak. Dan kalau sedang buru-buru jangan naik kuda laut. Kuda laut sangat lambat. Hah? Kamu bilang apa sih? Maaf, aku terbawa suasana. Sampai jumpa, teman-teman. Sepertinya kamu menyukai semua informasi baru tentang makhluk laut ini. Oh iya. Sekarang aku ingin menulis buku tentang putri duyung dan dunia bawah laut. Ini akan jadi buku terlaris. Aku harus mewawancari Barbie. Dia tahu lebih banyak tentang laut daripada kamu. Silahkan, Semi, tapi besok aja, oke? Teman-teman, kalau kalian juga ingin berenang di laut seperti putri duyung, klik like dan subscribe video ini. Dan kalau kalian belajar hal baru hari ini, ajak teman-teman kamu untuk subscribe juga. Dah!